Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Sering sekali kita saksikan bagaimana para uklim, terutama Don Ditan, menuduh kekristenan sebagai agama pagan. Berikut ini counter-attack kita melalui pemaparan David Wood, bagaimana praktek-praktek dan tempat ibadah dalam Islam justru meneruskan tradisi pagan. Bagaimana penjelasannya? Berikut videonya. Halo teman-teman Brother Phil, hari ini kita akan melakukan penelaahan mendalam terhadap sebuah topik yang sangat menarik, yaitu asal-usul beberapa praktik dalam Islam dengan fokus khusus pada ibadah haji. Benar, pelajaran kita hari ini akan membawa kita untuk memeriksa argumen yang menyatakan bahwa banyak ritual dan cerita dalam Islam, punya akar pada tradisi, kepercayaan, dan praktik yang sudah ada di Arabia pada abad ke-7. Betul, jadi misi kita adalah untuk mengurai dan memahami klaim-klaim yang disajikan dalam pelajaran ini, melihat bukti-bukti yang ditawarkan, dan menyajikannya kepada Anda sejelas mungkin. Oke, mari kita bedah ini. Nah, pelajaran kita ini kan mulainya dari sebuah gagasan besar ya? Iya. Bahwa Islam itu pada dasarnya merupakan kumpulan ajaran dan praktek yang umum di Arabia pada masa Muhammad. Ini bukan cuma soal ritual, tapi juga cerita-cerita yang kita temukan dalam Al-Quran. Betul, pelajaran kita ini ngasih beberapa contoh. Pertama, kisah-kisah yang asalnya dari sumber Yahudi di luar Taurat, kayak Talmud gitu. Oh, oke. Contohnya seperti apa tuh? Contohnya kayak cerita Abraham yang diselamatkan dari api, atau ada burung yang ngajarin Kain cara mengubur saudaranya. Nah, cerita-cerita ini yang menurut sumber sejarah enggak otentik, ternyata populer di Arabia dan sekarang ada di dalam Al-Quran. Menarik. Hal yang sama juga berlaku untuk kisah-kisah soal Yesus dan Maria kan? Iya, betul. Cerita tentang Yesus yang bisa bicara waktu bayi, terus memberi kehidupan pada burung dari tanah liat, atau Maria yang melahirkan di bawah pohon palem, ini kan keyakinan dari kelompok Kristen yang dianggap sesat pada masa itu bukan? Dari ajaran Kristen yang utama. Tepat sekali. Muhammad mendengarnya dan kini kisah-kisah itu ada dalam Al-Quran. Pola ini berlanjut terus. Termasuk kisah Zulkarnain itu ya? Padahal sejarawan tahu dia seorang pagan, kan? Tapi di Al-Quran diklaim sebagai seorang muslim yang taat. Persis. Dan ini bukan cuma soal cerita, tapi juga praktek. Ada kaum Sabian yang disebutkan dalam Al-Quran. Iya. Mereka itu sudah mengucapkan kalimat yang mirip banget sama syahadat. Tiada Tuhan selain Allah. Oh iya? Iya, Muhammad menurut pelajaran kita hanya menambahkan dan Muhammad adalah utusannya. Wow. Mereka juga sholat 5 waktu, sama persis seperti waktu sholat kaum muslim. Ini kalau diikuti alurnya berarti banyak sekali ya elemen yang diadopsi. Banyak. Bahkan konsep surga dengan bidadari abadi, menurut pelajaran kita, itu mirip dengan kepercayaan sebagian orang Persia tentang surga yang penuh kenikmatan sensual. Ini membawa kita ke sebuah anekdot yang menurut saya sangat menarik dari pelajaran kita. Soal julukan untuk Muhammad. Kaum pagan pada masa itu tampaknya sadar akan hal ini. Betul. Mereka mengejek Muhammad karena percaya pada semua yang didengarnya, sampai memberinya julukan Udzun. Udzun, yang artinya telinga. Telinga, iya. Ada kisah spesifik tentang seorang kritikus bernama Nadar bin Al-Harith. Dia biasa mendengarkan Muhammad, lalu dia sampaikan lagi ke kaum munafik. Dialah yang bilang Muhammad itu hanyalah telinga. Siapapun yang memberitahunya sesuatu, dia mempercayainya. Dan sebagai tanggapan, turun surat At-Taubah ayat 61. Betul. Yang isinya menyatakan bahwa Muhammad adalah telinga yang baik bagimu, yang percaya kepada Allah dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi seakan-akan mengkonfirmasi tapi dalam bingkai yang positif ya? Tepat. Oke, sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan kita. Ibadah haji. Pelajaran kita mengklaim bahwa ritual ini sangat syarat dengan paganisme dan penyembahan berhala. Dan pusatnya tentu saja Ka'bah. Menurut pelajaran ini, sebelum penaklukan Mekah oleh Muhammad, Ka'bah itu adalah pusat ibadah pagan. Hadis Sahih Al-Bukhari mencatat ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah yang kemudian dihancurkan oleh Muhammad. Pertanyaannya kan jadi kenapa mengambil alih sebuah kuil pagan dan menjadikannya pusat ibadah Islam? Ini kan sebuah kontradiksi besar. Nah, disinilah ceritanya jadi lebih kompleks. Dimulai dengan arah sholat atau kiblat. Oke. Awalnya, waktu di Mekah, kaum muslim sholat menghadap Yerusalem, sama seperti kaum Yahudi. Iya. Tapi setelah pindah ke Madinah, kaum Yahudi menolak Muhammad sebagai nabi. Menurut pelajaran kita, penolakan ini yang memicu perubahan. Perubahan arah kiblat itu. Betul.
Turunlah surah Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan Muhammad untuk memalingkan wajahnya ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Dan alasan yang disebutkan di ayat itu apa? Nah, ini yang menarik. Alasannya adalah agar engkau senang. Agar engkau senang. Iya, jadi ada dua motif yang disajikan di sini. Sebagai pesan kepada kaum Yahudi yang menolaknya, dan karena menghadap Ka'bah itu terasa lebih normal bagi pengikutnya yang tumbuh di antara kaum pagan. Oke, ini langkah politis yang cerdas. Tapi masalah teologisnya masih ada. Gimana cara membenarkan sholat ke arah kuil pagan? Jawabannya, menurut pelajaran kita adalah dengan menciptakan narasi baru. Narasi baru. Yaitu narasi bahwa Ka'bah itu sebetulnya dibangun oleh Abraham dan Ismail. Oh, jadi ditarik mundur ke bapak monoteisme. Sebuah rebranding teologis ya? Bisa dibilang begitu. Tapi, pelajaran kita ini langsung menantang klaim tersebut dengan sebuah hadis. Dari Sahih Al-Bukhari juga. Nah, disinilah hal-hal menjadi sangat menarik. Betul sekali. Dalam hadis itu kan, Muhammad ditanya, masjid mana yang pertama dibangun? Beliau jawab, Masjidil Haram di Mekah. Ya, Lalu yang kedua, Masjidil Aqsa di Yerusalem. benar. Dan pertanyaan kuncinya, berapa selang waktu pembangunannya? Beliau menjawab 40 tahun. Nah, ini dia poin kuncinya. 40 tahun. Tunggu. Mari kita urai ini. Kita tahu, kuil di Yerusalem itu kan dibangun oleh Raja Salomo, sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Betul. Sementara Abraham itu hidup lebih dari 1000 tahun sebelum Salomo. Jauh sekali. 40 tahun. Persis. Pelajaran ini menyimpulkan bahwa tanpa mesin waktu, cerita ini nggak masuk akal secara historis. Yang akhirnya membuat klaim tentang Abraham dan Ka'bah jadi diragukan, begitu ya alur argumennya? Tepat sekali. Oke, sekarang mari kita bedah ritual spesifik dalam haji, seperti yang dijelaskan dalam pelajaran kita. Pertama, tawaf, atau berjalan 7 kali mengelilingi Ka'bah. Kenapa 7 kali? Pelajaran kita menghubungkan ini langsung dengan ibadah pagan kuno. Orang-orang kuno kan mengenal 7 benda langit yang bergerak, matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Iya. Setiap benda langit ini diidentikan dengan dewa atau dewi. Berputar 7 kali mengelilingi Ka'bah adalah cara kaum pagan Mekah untuk memuja 7 dewa planet yang mereka yakini mengelilingi bumi. Jadi angka 7 itu bukan kebetulan ya, menurut mereka? Sama sekali bukan. Oke, selanjutnya, mencium Hajar Aswad, batu hitam. Nah, ini lebih langsung lagi. Pelajaran kita menyoroti bagaimana kaum pagan di Arabia juga menyembah batu. Ada hadis dari Bukhari yang menceritakan bagaimana mereka biasa menyembah batu. Dan kalau menemukan batu yang lebih baik, mereka akan ganti. Oh, jadi mereka selalu mencari batu yang terbaik. Betul. Dan proses ini berhenti saat Anda menemukan batu terbaik, yaitu Hajar Aswad di Ka'bah. Dan ada bukti yang sangat kuat dari salah satu sahabat Nabi sendiri kan soal ini? Iya, dan ini mungkin yang paling mengejutkan. Kesaksian dari Umar bin Khattab. Apa yang beliau katakan? Dalam Sahih Al-Bukhari, setelah mencium Hajar Aswad, Umar berkata, "Aku tahu bahwa engkau hanyalah sebuah batu, tidak dapat memberi mudarat maupun manfaat. Wow. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan pernah menciummu." Aku tahu engkau hanyalah batu. Itu pernyataan yang luar biasa loh. Seakan-akan ada keraguan di sana. Tepat. Pelajaran kita melihat ini sebagai bukti bahwa bahkan para sahabat awal menyadari sifat idolatrinya, tapi tetap melakukannya karena mengikuti Muhammad. Kesetiaan mengalahkan keraguan teologis. Bisa dikatakan begitu. Terakhir, ritual sa'i, yaitu berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Dari mana asalnya ini? Pelajaran kita menyatakan bahwa kaum pagan biasa melakukan ini untuk menghormati 2 berhala, 1 laki-laki dan 1 perempuan, yang ditempatkan di bukit-bukit itu. Dan kesaksian dari muslim awal juga mendukung ini katanya. Betul. Sahih Al-Bukhari mengutip Ibn Abbas yang mengatakan bahwa lari di antara 2 bukit itu adalah praktek dari zaman jahiliyah, bukan sunnah. Bahkan ada hadis lain kan, yang lebih jelas lagi. Ada. Dari Anas bin Malik. Dia berkata, "Kami dulu menganggap berjalan di antara keduanya sebagai adat zaman jahiliyah. Jadi ketika Islam datang, kami meninggalkannya." Mereka sempat berhenti melakukannya. Sempat berhenti, namun kemudian Allah menurunkan ayat yang menjadikannya bagian dari syiar Allah dan praktek itu kembali dilembagakan. Jadi polanya sama lagi. Ambil praktek yang ada, bersihkan dari asosiasi pagannya, lalu beri makna baru dalam Islam. Persis, dihubungkan dengan kisah Hagar yang mencari air untuk Ismail. Oke, jadi setelah semua ini, apa artinya semua ini?
Apa kesimpulan akhir dari pelajaran kita? Pelajaran kita sampai pada dua kesimpulan yang sangat kuat. Pertama, sungguh menakjubkan bagaimana umat Islam yang menganggap diri mereka pembela sejati monoteisme justru melakukan praktek-praktek yang sangat mirip dengan kaum pagan yang mereka tentang. Sebuah ironi besar ya. Betul, dan kesimpulan kedua bukan lebih jauh lagi. Apa itu? Kaum pagan Arabia itu kan kelompok lokal, praktik mereka nggak akan menyebar ke seluruh dunia. Iya, benar. Namun, Islam menyebarkannya secara global. Jadi kalau diringkas, argumennya adalah Islam secara tidak sengaja menjadi penyebar paganisme terbesar dalam sejarah. Itu adalah kesimpulan dari pelajaran ini. Mereka bilang Islam telah menjadi sumber penyembahan berhala dan paganisme terbesar dalam sejarah. Wow, sebuah klaim yang sangat-sangat keras. Sangat provokatif. Demikianlah penelaahan mendalam kita kali ini, mengurai argumen dan bukti yang disajikan dalam pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.